Ahli hukum pidana khawatir akan ada gerakan balas dendam Verdi Sambo. Pertama, saya khawatir tentang keselamatan Baradae setelah Kenapa? dia begini. Nanti dia kan kalau sudah diterima lagi kepolisian dan dia menjabat kepolisian, maka lepaslah pertanggungjawaban LPSK karena sudah dikembalikan. Nah, siapa lagi yang akan menjaga keselamatan? Ada, Elohim pasti jaga dia. Ya, selain Elohim kita Kenapa Anda percaya. perlu mengkhawatirkan keselamatan Eliezer Nah, kalau kembali ke tentu kepolisian? saya khawatirnya Pak Verdi Sambo ini masih mempunyai kekuatan-kekuatan untuk membalas rasa dendam, contohnya ya begitu. Kita mudah-mudahan tidak begitu. Jadi dengan lepasnya nanti dia dari LPSK, ini siapa yang akan menjamin setelah dia masuk kepolisian akan ada jaminan keselamatannya? Jadi menurut Anda lebih baik tidak kembali ke kepolisian? Cari karir Saya baru atau kira gimana? LPSK harus menjamin memberikan pekerjaan dan pengawasan kepada dia. Kalau di luar negeri itu kan memang seseorang yang disebut sebagai justice collaborator, identitasnya harusnya dihilangin, diganti, dan dia dilindungi dan dikasih pekerjaan begitu. Jadi Tengah Potensi berbahaya. berbahaya ada. Ada, oke. Kalau dia di luar tidak jadi polisi. Tapi kalau dia jadi polisi, apalagi brimob, protek daripada kop brimob itu sangat-sangat. Sedikit, Bang Jamin, terakhir untuk Anda. Ya, itu artinya itu yang saya khawatirkan. Tapi kalau terkait dengan perkembangan hukum tadi, ini adalah landmark decision ya Landmark decision. bagi penegakan hukum, khususnya untuk GC, amicus curiae, dan juga bagi independensi hakim yang kita junjung sama-sama. Vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara yang telah dijatuhkan kepada Richard Eliezer telah mewakili rasa keadilan di hati publik. Banyak pihak yang bersorak ke atas kemenangan yang didapatkan setelah lebih dari 4 bulan berjuang di pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Tuntutan 12 tahun yang sebelumnya dijatuhkan kepada Richard Eliezer sempat membuat publik khawatir. Apakah status justice kolaborator yang telah disematkan kepada tidak ada artinya sama sekali? Beberapa organisasi dan guru besar pun berbondong-bondong mengirimkan amicus curiae kepada PN Jakarta Selatan guna memperjuangkan keadilan kepada Richard Eliezer. Namun, setelah usaha tersebut berbuah manis, ada kekhawatiran yang melanda para ahli hukum pidana terkait nasib keselamatan Richard Eliezer. Dikutip ayojakarta.com dari akun YouTube Metro TV pada acara kontroversi 17 Februari. Jamin Ginting yang merupakan ahli hukum pidana menyatakan kekhawatirannya tersebut. Ia berpendapat bahwa mungkin saja setelah nanti Richard Eliezer tidak dilindungi oleh LPSK, akan ada kekuatan balas dendam dari terpidana Verdi Sambo. Saya khawatir tentang keselamatan Baradae setelah dia diterima lagi di kepolisian. Maka lepaslah tanggung jawab LPSK karena sudah dikembalikan. Maka siapa lagi yang akan menjadi Eliezer? Ucap Jamin Ginting. Saya khawatir Pak Verdi Sambo ini masih mempunyai kekuatan-kekuatan untuk membalas rasa dendam lanjutnya. Ia pun menambahkan bahwa seharusnya pada saat awal Eliezer ditetapkan sebagai justice kolaborator, identitasnya harus diganti. Saya kira LPSK harus menjamin memberikan pekerjaan dan pengawasan terhadap dia. Kalau di luar negeri itu kan orang yang disebut justice kolaborator, identitasnya harus dihilangkan, diganti, dan dia dilindungi dikasih pekerjaan, ucap Jamin Ginting. Namun pendapat berbeda disampaikan oleh Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri yang kini telah pensiun. Ia berpendapat bahwa potensi bahaya akan diperkecil saat Richard Eliezer nanti kembali berdinas di Brimob. Potensi berbahaya ada kalau dia di luar tidak jadi polisi. Tapi kalau dia jadi polisi, apalagi Brimob protek dari Korps Brimob itu sangat-sangat melekat, ucap Susno Duaji. Susno Duaji sebut Verdi Sambo masih bisa bebas meskipun divonis hukuman mati ini tidak adil. Berikut ini pendapat Susno Duaji soal kasus Verdi Sambo yang divonis hukuman mati oleh majelis hakim kemarin. Susno Duaji mengatakan vonis dari hakim ini sangatlah tepat dan sesuai. Namun secara terang-terangan, Susno Duaji menjelaskan bahwa Verdi Sambo bisa bebas meski sudah divonis hukuman mati. Dikatakan Susno, suami Putri Chandrawati ini bisa mengajukan banding dan bebas dari hukuman. Susno Duaji menjelaskan dari segi 3 kategori umum dan membenarkan tindakan hakim memvonis Verdi Sambo dengan hukuman mati. Vonisnya lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa seumur hidup, vonisnya hukuman mati. Saya menilai dari segi 3 kategori pada umumnya, ujar Susno. Secara yuridis benar, faktanya hakim dalam pertimbangannya semua unsur, semua terbukti secara sah dan meyakinkan, kata Susno. Secara filosofis, benar dan secara sosiologis benar karena aspirasi keadilan masyarakat diadopsi oleh hakim, diserap oleh hakim, tambah Susno. Apa itu? Kita bisa melihat tuntutan masyarakat melalui berbagai media sosial, media konvensional, dan lain-lain minta Sambo dihukum mati.
Berarti vonis ini sudah benar dan sesuai, kata Susno Duaji saat jeda podcast dengan sripoku.com, Selasa 14 Februari. Menurut Susno Duaji, meski sudah dapat hukuman mati, Ferdy Sambo bisa saja bebas jika mengajukan banding. Walaupun dia dihukum mati, belum tentu 15 tahun lagi dia dimatikan. Nah, masih banyak kemungkinan masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK, masih ada gerasi, ujar Susno. Salah satu di antara celah-celah upaya hukum ini kalau sampai pada celah tertentu bisa saja bebas kok. Meski Ferdy Sambo sudah divonis hukuman mati, ia masih punya kesempatan bebas, ujar Susno Duaji. Susno Duaji pun menjelaskan beberapa tingkatan dalam kasus Ferdy Sambo ini. Kalau hakim pada tingkat banding atau tingkat kasasi atau tingkat PK menyatakan bahwa tidak terbukti, bebaslah dia. Jadi dia bebas dari hukuman mati, katanya. Dia bisa banding dan bisa bebas, tapi jaksa tidak bisa tinggal diam. Jika Ferdy Sambo bebas, jaksa akan mengajukan kasasi hukuman mati lagi. Tapi jika Sambo ajukan banding lagi, ternyata pada peninjauan kembali dia bebas, bebaslah dia, ujarnya. Susno Duaji mengaku jika Ferdy Sambo berhasil bebas, maka hukum ini dianggapnya tidak adil. Jika Ferdy Sambo bebas, Susno Duaji menganggap hal ini tidak adil, tapi kalau itu keputusan hakim, kita tidak bisa berkata-kata lagi. Meski hati kita dongkol, ujarnya. 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah menjalani sidang vonis atau putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4 terdakwa yang sudah dijatuhi hukuman oleh hakim yakni Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Wibowo alias Bribka RR. Sementara itu, 1 terdakwa lain yakni Richard Eliezer baru akan menjalani sidang vonis pada Rabu 15 Maret 2023.